Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali bersama saya, Guru BK kalian, Ibu Rima Sundari. Kita berada dalam jam BK pembelajaran jarak jauh. Hari ini saya akan memberikan pembelajaran atau pemaparan mengenai perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang dimana akan menjadi salah satu pilihan langkah kalian setelah lulus dari SMK. Baik, saya share dulu. Kita lihat. Hmm. Anak-anakku sekalian, apa itu PTN dan apa itu PTS? PTN merupakan singkatan dari perguruan tinggi negeri, sedangkan PTS merupakan sebutan untuk perguruan tinggi swasta. Kita lanjut kepada pengertiannya. Perguruan tinggi negeri merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, tepatnya berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perguruan tinggi negeri itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah, baik dari alur pendaftarannya sampai dengan pada biaya dan pengelolaan sampai pada bangunan fisik dari perguruan tinggi negeri tersebut. Lalu bagaimana dengan perguruan tinggi swasta yang biasa kita sebut dengan PTS? PTS merupakan perguruan tinggi yang didirikan dan dikelola oleh lembaga non-pemerintah yang biasanya dalam bentuk yayasan meskipun itu dimiliki oleh perorangan dengan koordinasi di bawah Kopertis, koordinator perguruan tinggi swasta dan terlepas dari pemerintah. Dari mulai alur pendaftaran sampai dengan biaya dan pengelolaan bangunan fisik atau manajemen lainnya itu dikelola oleh yayasan pemilik perguruan tinggi swasta tersebut. Kita beralih pada jalur seleksi masuk. Jalur seleksi masuk yang akan pertama saya sampaikan atau Ibu sampaikan mengenai jalur seleksi perguruan tinggi negeri atau kita sebut saja PTN ya. Sorry. Oke. Ini ya. Jalur seleksi PTN. Yang pertama, tahun ini adalah pergantian alur pendaftaran untuk seleksi PTN. Ini ada yang terbaru, informasi terbaru yang Ibu dapatkan. Akan Ibu sampaikan lagi jika ada informasi lanjutannya. Yang pertama adalah SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Yang kedua adalah SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Yang ketiga adalah seleksi jalur mandiri. Dijelaskan satu-satu. SNBP adalah Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, yang artinya setiap siswa berhak untuk mengikuti ini bagi siswa yang memiliki prestasi atau nilai rapot yang memang sesuai dengan persyaratan yang nanti akan Ibu share ya. Kemudian ada SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Ini merupakan jalur seleksi memasuki PTN melalui tes. Dulu itu biasa dikenal dengan SBMPTN. Jadi kalian tes dulu, kemudian nanti ada pengumuman baru kalian masuk. Lulus atau tidaknya ditentukan oleh hasil tes yang kalian lakukan tersebut. Ada lagi adalah seleksi mandiri, dikelola langsung oleh perguruan tinggi negeri masing-masing. Artinya kita bisa mengakses dengan datang langsung untuk mendaftarkan diri atau melalui webnya. Biasanya satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya itu memiliki alur atau persyaratan yang berbeda. Oke ya, kita lanjut. Ini adalah jalur seleksi PTS. Ada beberapa untuk PTS. Kalau tadi untuk negeri, prestasi, kemudian tes, dan jalur mandiri. Kalau untuk PTS, yang pertama kali adalah jalur undangan. Jalur undangan ini adalah jalur bagi siswa yang memiliki prestasi akademik ataupun non-akademik. Prestasi akademik artinya prestasi yang dilihat dari nilai rapot gitu ya. Kalau non akademik adalah prestasi biasanya di bidang olahraga, seni atau yang lainnya. Yang kedua ini jalur prestasi, ini masuk juga kena jalur undangan biasanya, tapi ada juga PTS yang dipisahkan. Misalnya jalur undangannya tidak akademik saja, atau prestasinya tidak akademik saja, tapi prestasinya ini bisa non akademik dan akademik dan non akademik sorry. Lalu jalur tes tertulis ini biasa kalian mengikuti tes kemudian diumumkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh perguruan tinggi swastanya.
Yang selanjutnya adalah jalur one day service. Jalur one day service ini adalah kita langsung datang ke tempatnya, kemudian saat itu juga langsung dihitung hasil tesnya, saat itu juga bisa melakukan, saat itu juga diumumkan. Jika lulus, kalian bisa langsung melakukan registrasi ulang. Lanjut lagi ke yang terakhir, ada yang namanya jalur internasional. Beberapa perguruan tinggi swasta membuka jalur internasional karena mereka juga membuka kelas internasional gitu. Sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pertimbangan-pertimbangan yang memang harus kita pertimbangkan ketika kita memilih perguruan tinggi setelah kita selesai dari SMK atau SMA. Oke, terima kasih. Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.